Kita semua harus ngerti, negeri ini masih susah, tapi kita jangan menyerah. Lihat sisi terangnya, kritik itu biasa, manusia ada lemahnya. Ayo kita semua bangun dari mimpi. DVD ini dipersembahkan oleh kami yang tergabung dalam Yayasan Salemba School atau Mashab Salemba, Institut untuk Literasi Media dan Kampanye. Setidaknya ada 3 tujuan di sini. Pertama, untuk mengetahui seberapa mudah atau seberapa kompleksnya proses pembangunan di Ibu Kota Jakarta. Kedua, kapabilitas atau kemampuan serta keahlian seperti apa yang dituntut dari seorang pemimpin Jakarta. Ketiga, karakter seperti apa yang diharapkan oleh warga Jakarta sehingga pemimpin yang kita pilih itu betul-betul pemimpin yang tidak hanya ahli tetapi juga bisa menjadi teladan dan melambangkan pemimpin yang bersih dan amanah untuk Jakarta. BBM kali ini hadir dengan sesuatu yang sangat khusus karena BBM hadir dalam arti berjalan bersama mengunjungi para calon gubernur DKI Jakarta. Kami akan mengajak Anda, para pemilih di seluruh DKI Jakarta untuk mengenal, mendapatkan informasi dan menggali lebih dalam lagi apa-apa saja yang Anda perlu ketahui mengenai para calon pemimpin DKI Jakarta. Mudah-mudahan semuanya bisa kami hadirkan untuk Anda. Tapi di tengah kesibukan mereka, kita akan menghadirkan siapa-siapa saja yang mungkin bisa memberikan pandangannya terhadap Anda. Yang pasti pada kali ini kita akan mengajak Anda bersama-sama untuk terus BBM, berusaha bersama mencari solusi. Assalamualaikum. Anda tentu tahu siapa saya. Biasanya saya jarang mendukung kandidat tertentu. Sekarang pun saya masih tidak memperlihatkan sikap. Yang penting, pilihlah yang benar-benar bisa bekerja. Jangan lupa, sesuai dengan pesan saya. Lebih cepat, lebih baik. Sebagai Wapres, saya ingin mengingatkan hati-hati dengan penggunaan uang dalam kampanye dan politik. Kita harus belajar dari masa lalu. Kalau soal memilih, ya yang buktinya ono atau bukti ono. Kalau soal waktu, tidak selalu lebih cepat, lebih baik. Sebagai guru bangsa, saya minta semua warga DKI untuk memilih berdasarkan hati nurani. Itu agak berbau nama partai yang lain. Jadi berdasarkan kemerdekaan saja. Merdeka! Jujur saja, jika Anda melihat saya, pasti mengingatkan Anda pada kandidat tertentu kan? Saya mempersilahkan Anda untuk memilih kandidat manapun yang dapat mensejahterakan rakyat. Tapi harus diingat, kandidat yang dapat mensejahterakan rakyat adalah kandidat yang dapat buat padi menguning di mana-mana. Pilihlah kandidat yang bersih. Sekali lagi bangsa ini perlu pemimpin yang bersih. Yang pemerintahannya juga bersih. Hanya dengan itu, bangsa ini, warga DKI akan selamat. Dan sekarang giliran kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Fauzi Bowo atau lebih akrab dipanggil Bang Foke. Bang Foke apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh adem sekali ya ternyata ya ketemu Bang Foke ya. Padahal kalau kita lihat kan orangnya tegas sekali gitu. Nah kalau begitu saya langsung ingin bertanya nih, Bang Foke kan sudah menjalani kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekarang bisa berbagi cerita nggak? Betapa susahnya sih memimpin DKI Jakarta itu? Barangkali seperti juga kasus-kasus lainnya, ada senang ada susahnya. Ya, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa memimpin Jakarta itu tidak sederhana dengan kompleksitas permasalahan yang ada, ya, kepadatan penduduknya, kemudian juga multi etnis, heterogenitas yang ada, apalagi kondisi geografisnya. Jangan sampai ada orang bilang misalnya semper, wah
gubernurnya nyari di mana tuh semper. Nah itu saya kira nggak pantas untuk di. Lah saya aja nanya semper tuh di mana jadinya. Jadi kan mesti tahu kita dengan berbagai kompleks permasalahan ini kita saya kira ya ada senangnya, ada juga barangkali sedihnya. Wah, kalau ngomong sedih langsung sayu loh muka. Nah ini salah satu masalah yang pasti paling kompleks selalu dijadikan bahan perdebatan adalah lalu lintas dan macet gitu ya. Tapi rasanya kompleksitas ini kan semakin bertambah ketika tidak segala sesuatu bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah Jakarta. Betul. Ya. Nah, boleh tahu nggak supaya para pembeli tahu persis nanti bagian mana yang bisa diurus atau diusahakan jalan keluarnya oleh siapapun yang jadi gubernur DKI Jakarta dan lainnya misalnya tergantung dari pihak lain. Seperti apa, Bang Fokker? Kewenangan yang ada pada pemerintah daerah memang tidak menyeluruh. Saya ambil contoh saja misalnya kewenangan mengatur kereta api. Yaitu tidak ada di tangan pemerintah daerah. Dan padahal kereta api itu adalah tulang punggung dari angkutan umum massal yang ada di Jakarta. Ya, satu. Yang kedua juga kompleksitas yang terkait dengan lintas wilayah. Kita tahu di Jakarta ini setiap harinya penduduk yang masuk ke kota Jakarta, commuting masuk ke Jakarta dari sekitar ibu kota ini jumlahnya tidak sedikit, ya 700.000 sampai 800.000 kendaraan setiap hari itu masuk pada pagi hari ke ibu kota Jakarta, kemudian sore hari kembali ke tempat asalnya masing-masing. Nah, jumlah yang kurang lebih 2 juta orang ini tentu tidak semuanya bisa diatur oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Jadi kita harus berkoordinasi juga dengan provinsi atau katakanlah daerah otonom yang bertetangga. Jadi kalau boleh saya ingin jelaskan sedikit. Nah, lebih enak kalau ada gambar nih. Dengan gambar barangkali ya. Biasanya kalau teori saya kebanyakan, gambar ini yang perlu dilihat. Contoh kereta api yang kita harapkan menjadi tulang punggung angkutan umum massal di Provinsi DKI Jakarta ini, loop lane yang ada di tengah dari Jatinegara ke Manggarai, kemudian dari Manggarai ke Tanah Abang, lewat Duku Atas di sini, kemudian dari Tanah Abang ke Duri, nyambung sampai ke Beos di kota sini. Ya. Kemudian dari kota kita kembali lewat Senen di sini ke sini. Ada juga yang ke Tanjung Priok sini. Kemudian di tengah ini ada jalur langsung yang lewat Gambir, kemudian ke Manggarai. Ini terus ke Depok dan ke Bogor. Ya. Yang ini terus ke Bekasi dan ke Jawa. Kemudian yang ini ada yang menghubungkan Tanah Abang, Kebayoran Lama, langsung ke Serpong. Ya. Ini adalah main lanes kereta api di Jakarta. Kalau ini kita revitalisasi dan akan kita revitalisasi, ini diharapkan mengangkut sebagian besar penumpang yang tadi saya katakan naik mobil, menggunakan kendaraan pribadi setiap hari masuk ke Jakarta, kemudian sore kembali lagi ke tempat huniannya masing-masing. Kemudian yang belum ada lane-nya, ini yang kita bangun. Di sini kan belum ada nih, yang di tengah nih. Ini yang kita bangun. Ini yang namanya MRT. Ya. Terus ke Lebak Bulus. Ya, nanti ini bisa diteruskan ke Parung suatu saat nanti. Tapi yang jelas ini dibutuhkan. Kemudian pada suatu saat nanti, tahap berikutnya kita juga akan sedang merencanakan membangunkan kereta bandara nih, lewat ke Tangerang. Ya. Kemudian mungkin satu saat nanti kita juga perlu membangun MRT lane East-West, ya, Timur-Barat, yang membentang tidak hanya di daerah DKI Jakarta, saya gambar aja sebentar gini ya, ini yang akan menghubungi atau menghubungkan Balaraja dengan Cikarang, jadi di luar batas DKI Jakarta. Ini yang kita harap semuanya kalau sudah berfungsi dia bisa ngangkut 3,5 sampai 4 juta penumpang setiap harinya, ya. Dan sistem ini harus juga terintegrasi dengan tentu sistem angkutan lain. Ada bis, BRT di sini, kemudian ada juga sistem feeder lain. Dalam arti apa? Yang pertama yang penting tuh orang hanya nyaman kalau dia sistem kartisnya terintegrasi. Kemudian tarifnya juga terintegrasi. Ya. Jadi kemudian sinkron juga, misalnya di Duku Atas di sini, kalau dia mau pindah, turun naik subway, pindah naik kereta api, ini bisa convenience. Ya. Semua ini hanya bisa
kalau kita kerjakan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang kita rencanakan, dan semuanya perlu waktu. Ya. Bayangkan setiap hari di Jakarta ini ada tambahan 1.300 sampai 1.500 sepeda motor. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan 250 sampai 300 mobil roda 4. Ya. Dan ini unstoppable. Mengapa kita tidak bisa melarang? Karena kita memang tidak punya kebijakan untuk melarang hal tersebut. Yang akan kita berlakukan pada saat kita sudah berhasil mengembangkan angkutan umum massal ini, yaitu restriction, arti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan itu pasti akan diberlakukan. Selain macet nih, Jakarta tuh identik dengan banjir juga nih. Apa langkah-langkahnya nih mengenai banjir? Apa saja sih yang sudah dilakukan? Itu dulu yang kita ingin tahu. Jadi banjir itu memang melekat dengan citra Jakarta sejak ratusan tahun. Ya, mulai dari tahun 17 sekian memang sudah banjir. Yang menjadi tugas saya adalah menyelesaikan bagian yang menjadi pekerjaan rumah saya. Baik. Ya. Nah, dari sistem pengendalian banjir yang ada, yang menjadi tanggung jawab saya 5 tahun ini adalah menyelesaikan, antara lain menyelesaikan kanal banjir timur. Ini nih, kanal banjir timur ini nih. Yang ada dari sini, ini panjangnya 23 lebih kilometer, hampir 24 kilometer, langsung ke laut. Ya, mulai dari Kali Cipinang, poin ini. Ini memotong Kali Cipinang, ini ya. Kemudian ada Kali Sunter, ini Kali Jati Keramat, Kali Buaran ada di sini, Kali Jati Keramat ke sini, dan Kali Cakung. Ya. Ini semua sekarang dia tidak lagi mengalir membanjiri kawasan ini. Iya. Ya. Karena dia langsung dipotong ke laut. Semua aliran airnya ini ke sini, di bypass ke sini. Ya. Jadi ada 2,7 juta orang yang tinggal di sini. Terselamatkan. Yang dulu saban hari menjadi langganannya banjir kalau musim hujan, dia sekarang bisa tidur nyenyak. Ya. Nah, ini salah satu proyek besar. Selain daripada itu, memang ada pekerjaan lain, rumah lain, yaitu kali-kali yang ada, termasuk ini juga, ya, seperti Kali Krukut, ya, kemudian Kali Ciliwung sih udahan dah, ya. Kemudian ada Kali Pesanggerahan di sini, kemudian ada juga Kali Angke yang di sebelah sini, ya. Ini semua rata-rata tuh 30 tahun tidak pernah dikeruk secara sistematis. Yang saya maksud sistematis begini. Kalau ngeruk kali itu nggak boleh sepotong di sini aja. Kalau dikeruk di sini, ya mungkin di sini dia aman bebas. Tapi kemudian di sini dia ngalir lagi kemana-mana kan, menggenangi lagi. Kiri. Dari itu mengeruk secara sistematis ini kita programkan. Ya. Sekarang sudah dalam proses tender. Ya memang sedikit terlambat, tapi itu pasti kita akan kerjakan 1 tahun 2 tahun ke depan. Jadi dengan demikian tentu tekanan banjir ini akan bisa lebih berkurang lagi. Bahkan lebih jauh lagi kita sudah memikirkan juga sekarang mungkin kali yang ini nih, ya Krukut, Pesanggerahan dan Angke, ini barangkali perlu kita sodet lagi gitu seperti ini, dipotong seperti ini, ya itu sedang kita rencanakan dan kita pikirkan. Ini merupakan tuntutan yang tidak bisa kita hindari, tapi penyelesaiannya tentu secara bertahap. Ya. Bahkan lebih jauh lagi ada pemikiran juga sekarang ini kan, ini kan air sungai ini yang mengalir dari sini, dia habisnya ke laut, hilang di laut, ya kan? Ini Kali Sunter, misalnya dia hilang ke laut. Yang dari sini juga Kali Buaran, ya di Cakung Drain. Nah ini kan sebetulnya tidak bijak karena kita memerlukan air tawar untuk kebutuhan air bersih warga Jakarta. Jadi ada pemikiran satu saat mungkin kita harus tampung ini, ya. Lagi pula kita juga memerlukan tempat parkir air dalam volume yang besar, ya. Karena semua area di sini kan sudah build up. Akhirnya dia nggak bisa nyerap ke sini kan? Betul. Dia ngalir ke sini. Ya, dia akan menimbulkan genangan kalau nggak di sini. Dari itu dia biar ngalir ke sini, mungkin kita barangkali perlu memikirkan dan sedang dalam proses perencanaan membuat bendungan di sini. Ya. 2 tahap kali ke sini, 1 kali lagi. Ya. Bendungan raksasa di mana air tawar ini kita tampung, kemudian bisa kita proses jadi air bersih, sumber air bersih buat warga Jakarta. Ya. Ya selain daripada itu memang kita sudah menyiapkan juga pabrik penjernihan air di Jatiluhur, ya, yang akan selesai dalam 3 tahun yang akan datang. Tapi ini adalah jangka panjang, pemikiran jangka panjang. Dengan demikian, kalau ada rob
yang sudah diproyeksikan akan terjadi suatu saat tahun 2025 besar yang akan menggenangi kawasan ini di pantai utara Jakarta, ya, ini bisa kita cegah. Sekaligus di sini juga ada persediaan air tawar yang kita bisa jadikan air bersih untuk warga Jakarta. Ini tentu kita akan buat juga sekaligus bukan hanya sekedar tanggul, tapi pemikiran untuk menjadikan waterfront di Jakarta. Ya. Jadi barangkali saja tahun 2050 ada aquapolis di situ. Ya. Itu bisa saja dipikirkan. Ya. Yang jelas fondasinya ini saya siapkan bukan sebatas masa jabatan saya semata-mata. Ini perlu Jakarta disiapkan untuk jangka yang lebih jauh ke depan. Pertanyaan langsung nih. Sakit hati nggak kalau mendengar orang lain mengatakan sebetulnya lebih mudah memimpin Jakarta ini ketimbang provinsi lain misalnya? Ya, saya bisa memahami. Ya. Tapi kalau yang mengenal Jakarta, dia tahu kompleksitas permasalahan di Jakarta. Ya, Jakarta itu kota pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat perekonomian. Juga seluruh perwakilan asing itu ada di Jakarta. Jakarta kota internasional. Ya, kemudian kalau kita lihat lebih jauh, Jakarta ini baru ditetapkan sebagai ASEAN Capital of Diplomacy. Tentu ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Dan sebagai konsekuensi dari fungsi ibu kota Jakarta tersebut, maka Jakarta punya undang-undang tersendiri, Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Jadi tidak bisa disamakan dengan tempat lain. Otonominya pun ada di tingkat provinsi. Jadi wali kota, bupati saya ini adalah kelengkapan manajemen saya. Sementara itu di tempat lain ada pemisahan antara kewenangan eksekusi, ya, dan kewenangan koordinasi. Gubernur itu lebih banyak ke koordinasinya. Eksekusinya di mana? Di bupati, di wali kota. Jadi kalau misalnya di salah satu provinsi kota kebanjiran, itu bukan tanggung jawabnya gubernur. Ya, kemana tuh wali kota? Kalau di sini tetap aja gubernur yang tanggung jawab, meskipun wali kota membantu gubernur. Jadi saya yakin kalau orang paham mengenai administrasi pemerintahan, administrasi negara, akan setuju dengan saya bahwa ini tidak sederhana. Baik, wah menarik sekali ya setelah mendengar dari pemaparannya Bang Foke. Mungkin bagi beberapa kalangan yang tidak pernah mengenal Jakarta sebeginian dalamnya nih seperti Bang Foke, jadi akan berpikir 2-3 kali nih kalau misalnya mulai memikirkan, kayak Jakarta sebagai dipegang oleh siapa ya? Nah, tapi timbul pertanyaan lagi nih Bang. Ya lebih kepada pertanyaan pribadi sih. Menurut Bang Foke nih, atau lebih tepatnya gimana sih perasaan Bang Foke kalau ada nih orang yang berkomentar bahwa kepemimpinan Bang Foke nih belum memberikan hasil yang maksimal untuk Jakarta? Gimana gitu loh rasanya? Ya, saya ini kan memimpin orang 10 juta ya. Kurang lebih 10 juta gitu kan. Ya kalau 1-2 berpendapat begitu ya maklum aja. Ya, itu kan keragaman kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tapi saya yakin dan percaya sebagian besar warga Jakarta yang sudah menikmati apa yang kita kerjakan bersama-sama selama 5 tahun ini pasti akan tetap percaya kepada saya. Wah, itu dia. Tetap tenang saja. Ya, pertanyaannya harus ditanyakan yang ini ya. Karena pasti kalau ada petahana, lalu ada kandidat lain, pasti umumnya agak rame-rame menyerang petahana. Oh, iya. Memang alamnya sudah demikian. Jadi pengen tahu, merasa apa nggak ya? Merasa kalau mendengar ada serangan-serangan dari kandidat lain yang lazim tadi, merasa sedih nggak? Merasa ngenes nggak? Kira-kira gitu ya. Itu perlu juga tuh ditanyakan. Bang Pendi, kita ini lagi dalam suasana Euro Cup. Wow. Iya kan? Benar apa enggak? Oh, Iya. betul sekali. Iya kan? Iya, seluruh dunia. Iya. Biasanya yang banyak diomongin, banyak diperhitungkan itu kan yang bakal jadi juara. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira begitu kan? Betul. Dari itu ya kalau bakal jadi nomor 1 ya wajar aja. Ya nggak apa-apa lah saya kira. Baik. Optimis dan positive thinkingnya itu tuh bagus sekali, benar. Semakin dibicarakan berarti ketahuan popularitasnya seperti apa. Iya. Yeah. Pertanyaan pesan buat pemilih untuk memilih dengan ya boleh. Itu dia. Setelah kita mengenal lebih dalam lagi mengenai Bang Foke dan juga pandangan-pandangannya, tentu ada pesan dong untuk
hari Rabu nih, 11 Juli. Bagaimana agar para pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas? Yes. Kalau ini kewajiban saya, sekaligus juga sebagai gubernur kan. Ya. Maka saya punya kewajiban untuk menyukseskan pemilihan umum kepala daerah di Jakarta ini. Saya berharap agar sebanyak mungkin mereka yang punya hak pilih itu menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, dengan cermat, supaya Jakarta ini mendapat pimpinan yang terbaik untuk 2012 sampai 2017. Barangkali itu aja dari saya. Siap, harus cerdas ya pemilihnya ya. Jangan mau dibawa oleh janji-janji yang instan. Baik, terima kasih banyak nih Bang Foke nih bincang-bincang kita pada hari ini nih membuka satu pandangan lagi dan membuat kita lebih mengenal lagi seperti apa sih Bang Foke ini dan bagaimana langkah-langkah ke depannya dan langkah-langkah yang sudah dilakukannya juga seperti apa sampai sekarang. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang pasti jangan lupa Rabu 11 Juli kita berikan suara kita untuk calon gubernur yang paling tepat. Untuk itu kita harus jadi pemilih yang cerdas. Kalau saya memiliki kumis ini bukan kampanye, tapi saya justru ingin mengingatkan, suara rakyat kecil butuh dibelai oleh pemimpin yang amanah. Pilihlah dengan sikap merdeka. Gunakan hak pilih Anda secara cerdas. Semoga voters education ini menguningkan, maksud saya mencerahkan para pemilih. Pilihlah dengan cerdas, jangan salah pilih ya. Dulu tidak merasa salah pilih kan? Jangan mudah percaya dengan janji-janji besar atau janji-janji instan. Membangun kota Jakarta adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, tapi menentukan karakter pemimpin yang tepat adalah suatu hal yang amat penting juga. Jangan lupa datangi TPS pada hari Rabu 11 Juli 2012 dan jadilah pemilih yang cerdas.